Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Istasari. Semua di sini pastinya sepakat ya, kalau merokok merupakan aktivitas yang berbahaya bagi kesehatan alias bisa menyebabkan berbagai macam permasalahan kesehatan, baik yang ada pada perokok maupun orang-orang di sekitar perokok. Kalau sebenarnya apa sih yang membuat rokok itu berbahaya? Yang membuat rokok itu berbahaya salah satunya, salah banyaknya ya, ini adalah, ada sekitar 600 zat kimia yang ada di dalam rokok dan ketika dibakar menghasilkan 7.000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan 69 diantaranya atau lebih dari 60 diantaranya bersifat karsinogenik atau bisa mengakibatkan kanker. Kita akan bahas beberapa zat berbahaya tersebut. Yang pertama adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini, sebenarnya bukan gas atau bukan zat yang dibutuhkan oleh darah. Tetapi ketika kita merokok kemudian menghasilkan karbon monoksida, dia akan lebih cepat mengikat darah dibandingkan dengan oksigen. Jadi cepat-cepatan nih antara oksigen dan karbon monoksida, dan yang lebih cepat nempel ke HB itu adalah karbon monoksida. Kalau misalnya ini dalam jangka waktu yang lama, maka tubuh kita itu akan kelebihan karbon monoksida dan kekurangan yang namanya oksigen. Sedangkan di dalam tubuh kita ini penting banget atau membutuhkan banyak oksigen untuk bernafas ya. Karena kalau misalnya kekurangan oksigen pastinya akan menimbulkan banyak masalah. Jadi lama-kelamaan akan terjadi hipoksia dan dalam jangka waktu yang lama karena tubuh kekurangan oksigen, kemudian di dalam pembuluh darah banyak CO-nya, maka bisa mengakibatkan kerusakan pembuluh darah juga. Kemudian yang kedua benzena. Benzena ini bersifat karsinogenik dan bisa mengakibatkan leukemia atau kerusakan pembuluh darah. Kemudian formaldehid. Formaldehid ini juga bisa mengakibatkan iritasi pada hidung, mulut, tenggorokan yang lama-kelamaan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama atau terpapar dalam jangka waktu yang lama, maka bisa mengakibatkan yang namanya kanker. Wah, banyak sekali ya ini ya kalau dibahas. Tapi kita ambil yang poin-poinnya aja ya. Nah, setelah namanya CO, benzena, formaldehid, kemudian sianida, hidrogen sianida yang juga bisa mengakibatkan karsinogenik atau mengakibatkan kanker, itu juga ada yang namanya tar. Tar ini berupa partikulat. Jadi dari asap rokok itu ada yang namanya gas yang rombongan karbon monoksida tadi, kemudian ada yang berupa partikulat. Partikulat ini bentuknya lengket banget dan bisa menempel di paru-paru. Sehingga akan mengganggu fungsi silia atau rambut paru-paru untuk mengeluarkan mukus atau sekresi dari paru-paru, sehingga paru-paru bisa terganggu kerjanya dan bisa mengakibatkan sakit paru-paru. Kemudian selain itu, kalau teman-teman perhatikan, orang yang merokok itu giginya kuning, kemudian kukunya juga kuning. Kenapa? Karena tar ini sangat lengket banget. Tar ini sangat lengket banget dan bisa menempel di mana saja, terutama di gigi dan di kuku gitu ya. Dan yang terakhir yang paling populer itu adalah nikotin. Nikotin ini bisa meningkatkan kerja dari hormon dopamin dan adrenalin. Nah, karena meningkatkan kinerja dari kedua hormon tersebut, maka bisa meningkatkan fokus kerja, semangat, kemudian rasa nyaman, rasa tenang. Tapi ketika kita berniat untuk berhenti dari merokok ini, maka nikotin ini bisa mengakibatkan kecanduan. Jadi yang tadinya kita merasa tenang, nyaman, terus semangat bekerja, maka ketika kita berhenti merokok, kita menjadi lebih uring-uringan, suka marah, depresi, dan lebih tidak stabil emosinya. Jadi akhirnya akan menarik kita untuk kembali ke rokok. Itu salah satunya ya. Salah banyaknya banyak sekali gejala-gejala putus nikotin yang mungkin nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Nah,
adrenalin. Adrenalin ini akan membuat sel-sel darah menjadi berkelompok-berkelompok. Nah, salah satunya adalah zat pembeku darah. Ketika berkelompok, maka bisa mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah. Kalau sumbatan itu terjadi di otak, maka bisa terjadi stroke. Kalau sumbatannya terjadi di jantung, bisa mengakibatkan serangan jantung. Kalau sumbatannya terjadi di ginjal, bisa mengakibatkan gagal ginjal atau hipertensi juga. Nah, bila terjadi di plasenta, maka bisa mengakibatkan gangguan pada janin, kemudian keguguran, bayi lahir prematur, dan lain-lain. Jadi banyak banget ya zat-zat kimia sebenarnya yang memang kalau misalnya kita bahas satu persatu itu mungkin 1 tahun nggak akan selesai ya. Tapi kita ambil yang poin-poinnya yang mungkin bisa membuat kita berpikir ulang nih, apa sih? Kenapa sih kita harus berhenti merokok atau mengurangilah sedikit demi sedikit? Karena ketika kita memutuskan untuk berhenti merokok itu ada 2 pilihan, apakah kita akan berhenti seketika atau kita akan berhenti secara perlahan-lahan. Tetapi kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri dengan suami saya, yang lebih berhasil itu biasanya kalau kita langsung berhenti seketika. Sampai dengan sekarang, alhamdulillah suami saya 9 tahun sudah putus merokok. Dan tahukah kamu bahwa merokok itu tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tapi orang-orang di sekitar kamu. Kenapa ya? Kita akan bahas di video selanjutnya yang membahas tentang yang namanya perokok pasif. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.